Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, khususnya untuk dosen kami, Ibu Hajah Surya Bintarti SEMM, selaku dosen mata kuliah Manajemen Perubahan. Kami dari kelompok 5, anggota kami terdiri dari pertama Futual Arifin dengan NIM 1120100134, yang kedua Puput Ayur Nurjana dengan NIM 1120100126, yang ketiga Windah Priyatin dengan NIM 1120100124. Di sini kami akan mempresentasikan materi bab 9 mengenai perubahan organisasi. Perubahan organisasi. Pengembangan organisasi. Pengembangan organisasi adalah serangkaian teknik ilmu sosial yang dirancang untuk merencanakan perubahan dalam pengaturan kerja yang bertujuan untuk meningkatkan pengembangan pribadi individual dan memperbaiki efektivitas organisasi. Teknik pengembangan organisasi. Pertama, survei feedback adalah teknik pengembangan organisasi untuk mengumpulkan informasi tentang masalah dalam organisasi. Kedua, sensitivity training merupakan training untuk meningkatkan wawasan dan pemahaman serta kepekaan karyawan atas perilaku mereka dalam melakukan perubahan organisasi dan dampaknya terhadap yang lain. Ketiga, team building adalah para anggota tim mendiskusikan masalah kinerja tim mereka sehingga masalah spesifik dapat diidentifikasi, ditemukan, direncanakan, dan diimplementasikan perbaikan kinerja mereka. Keempat, Quality of Work-Life Program. Teknik ini dirancang untuk memperbaiki fungsi organisasional dengan memanusiakan tempat kerja, lebih partisipatif, dan mengikut sertakan karyawan dalam pembuatan keputusan. Manajemen by Objective. Dalam teknik ini, manajer dan bawahan bekerja sama menetapkan tujuan dan mencapai tujuan. Organisasi pembelajaran. Organisasi pembelajaran adalah organisasi yang proaktif menciptakan, mendapatkan, dan mentransfer pengetahuan dan keterampilan untuk mengubah perilakunya. Organisasi pembelajaran merupakan organisasi yang membangun kapasitas untuk menyesuaikan dan berubah secara kontinu. Mengelola pembelajaran. Cara mengelola pembelajaran yang dapat dilakukan oleh seorang pemimpin untuk organisasi pembelajaran yaitu: yang pertama, menciptakan strategi agar manajemen mempunyai komitmen yang kuat terhadap perubahan, yaitu melakukan inovasi secara kontinu. Komitmen pemimpin pada strategi melakukan perubahan merupakan faktor kunci keberhasilan perubahan. Lalu yang kedua, merancang ulang struktur organisasi. Perancangan ulang dilakukan dengan meratakan struktur, membatasi departemen, mengkombinasi departemen, dan meningkatkan pengguna tim kerja lintas fungsi, memperkuat saling ketergantungan, dan menghilangkan batas-batas di antara karyawan di berbagai divisi. Lalu yang terakhir ada membentuk budaya organisasi baru. Budaya organisasi baru dibentuk yang mempunyai karakteristik suka mengambil risiko, transparan, dan pertumbuhan. Karakteristik organisasi pembelajaran. Organisasi pembelajaran memiliki 3 karakteristik, di antaranya yang pertama, memiliki gagasan baru yang secara aktif menginfus organisasi dengan gagasan dan informasi baru agar organisasi berkembang sesuai dengan perubahan lingkungan internal dan eksternal. Pengetahuan baru harus ditransfer ke seluruh organisasi dan mengurangi struktur, proses, dan penghambatan interpersonal pada berbagai informasi, gagasan, dan pengetahuan di antara anggota organisasi. Lalu yang terakhir, perilaku organisasi harus berubah sebagai hasil pengetahuan baru yang berorientasi pada hasil. Karakteristik organisasi pembelajaran. Organisasi pembelajaran memiliki 3 karakteristik, di antaranya yang pertama, memiliki gagasan baru yang secara aktif menginfus organisasi dengan gagasan dan informasi baru agar organisasi berkembang sesuai dengan perubahan lingkungan internal dan eksternal. Pengetahuan baru harus ditransfer ke seluruh organisasi dan mengurangi struktur, proses, dan penghambatan interpersonal pada berbagai informasi,
gagasan, dan pengetahuan di antara anggota organisasi. Lalu yang terakhir, perilaku organisasi harus berubah sebagai hasil pengetahuan baru yang berorientasi pada hasil. Terdapat 5 cara pembelajaran yang dapat dilakukan. Yang pertama, pembelajaran analitis. Yang kedua, pembelajaran sintesis. Yang ketiga, pembelajaran eksperimental. Yang keempat, pembelajaran interaktif. Dan yang kelima, pembelajaran reaktif daripada proaktif. F. Mengubah standar kualitas keunggulan. Organisasi harus selalu mengubah standar kualitas produk dalam periode waktu tertentu untuk mencapai kualitas produk yang lebih unggul sehingga mampu bersaing. Keunggulan merupakan hasil kerja keras secara kontinu untuk menjadi terbaik dari pesaing. Keunggulan organisasi ditentukan oleh 6 faktor utama, yaitu yang pertama, keunggulan orang, yang kedua, keunggulan kebijakan, yang ketiga, keunggulan proses, yang keempat, keunggulan produk, yang kelima, keunggulan praktis, dan yang keenam, keunggulan kinerja. Mengelola pembelajaran. Cara untuk menggali sarana untuk menciptakan keunggulan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjadi berbeda. Sikap penunjukan adalah berusaha sekuat tenaga untuk menjadikan produk berbeda dari yang lain di mata konsumen. Perbedaan ini harus menarik dan bernilai tinggi dan cukup memaksa sehingga konsumen akan memilih produk kita daripada yang lain. Yang kedua, menjadi yang pertama. Microsoft merupakan perusahaan pertama yang menciptakan standar software untuk aplikasi sistemnya. Dengan demikian, bagi konsumen yang meningkatkan biaya yang membuat mereka sulit melakukan pergeseran Microsoft mendominasi pasar karena yang menciptakan sistem operasi komputer. Sikap keunggulan menjadi yang pertama harus menguntungkan dan memiliki peluang dalam mengeksploitasi peluang tersebut. Yang ketiga, menjadi terbaik. Perusahaan harus fokus dan memilih peluang yang spesifik yang menjadi di keunggulannya. Sikap pada keunggulan adalah menentukan bidang di mana organisasi yang paling kuat dan konsentrasi kekuatan organisasinya melawan kelemahan pesaingnya. Konsentrasi membangun kekuatan organisasi dan menjadi terbaik di bidang tersebut. Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga materi yang kami sampaikan menjadi tambahan ilmu buat teman-teman semuanya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.